ganteng terus. Ngejreng sih. Yeay, balik lagi di Ngoceh Petra Challenge ya di hari ini masih bilang sama Riris. Tapi Riris sekarang ada temennya seperti yang Riris bilang tadi sama Pak Ino. Hari ini ada talk show bareng bersama Dompet Duafa. Dan di depan Riris nih sudah ada Pak Andriansyah selaku Ketua Ramadan 1446 Hijriah Dompet Duafa ya. Petra Challenge langsung aja Riris apa. Assalamualaikum Pak Andriansyah. Waalaikumsalam Teh Lilis. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bawa temennya ya ke sini ya? Iya berdua. Iya selalu. Kalau misalkan sendiri kan takut. Iya. Takut dijual siang-siang juga ya. Takut diculik. Asik. Takut diculik. Siapa yang mau nyulik ya Pak? Pak Andriansyah, ini untuk Ramadan di 1446 Hijriah ini temanya itu Ramadan 1446 Hijriah berzakat kerennya nggak ada obat. Kayak Betul. apotek tutup ya. Betul. Kenapa sih mengusung temanya ini? Iya, pertama saya ucapkan terima kasih ya ke Lilis dan juga para pendengar LCM. Iya, dan para penonton yang ada di sini Para ya. penonton ini ternyata rame di sini. Iya, Kita tepuk tangan dulu dong untuk Yeay, ini penontonnya bayaran apa enggak sih? Jangan ya. Sukarela nih. cukup nasi bungkus. Aduh, nasi bungkus dah. Iya, tahun ini Dompet Duafa mengusung tema berzakat keren yang gak ada obat. Jadi bertepatan dengan momentum kita kan sama-sama tahu ya di 2024 kemarin, 2025 awal ini juga kita ngerasa kayaknya kondisi ekonomi masyarakat lagi nggak baik-baik saja. Tidak baik-baik Di saja. 2024 kemarin bahkan di Desember kita lihat ada di berita kita itu ada pengurangan karyawan sampai dengan 80 di beberapa orang. instansi ya. Betul. Ya ini kan sesuatu yang menurut kita ini nggak harus kita kuatkan antar sesama melalui salah satunya kalau di Dompet Duafa karena sebagai zakat tentunya kita tetap Islam, jadi kita kasih ada zakat, infak, sedekah wakaf bagi mereka yang membutuhkan. Iya. Nah, kenapa kerennya jadi obat? Dari program-program yang Dompet Duafa gulirkan, kayak program sosial, program ekonomi, pendidikan, kesehatan, itu semuanya memberikan dampak yang luar biasa. Dampak yang positif banget ya. Betul, pada para pemanfaat, khususnya untuk program-program yang kaitannya dengan program ekonomi, program pendidikan. Jadi ada misalkan kayak ada salah satu mahasiswa mereka nggak bisa bayar kuliah awalnya, kemudian sekarang sudah jadi dokter. Jadi banyak. Jadi dampak zakat itu kayaknya ada obat. Iya, oke ya. Kenapa temanya itu di tahun ini berzakat kerennya nggak ada obat sudah dipaparkan barusan gitu kan ya? Karena memang banyak banget yang butuhkan. Secara kan tadi tuh memang dari data plus berita-berita yang ada juga di akhir 2024 sama sekarang juga kan banyak banget tuh berita-berita yang memang banyak yang di PHK gitu pasti ya. Oke. Ini untuk program unggulannya itu apa? Ada nggak sih program unggulannya di Ramadan ini? Setidaknya ada 6 program unggulan. Nah, pertama, sebelum Ramadan ini sudah mulai berjalan, itu kita ada program Sekar. Program Sekar ini kepanjangan sebenarnya. Dari apa tuh sekarang? Sadar kebersihan area pemakaman. Oh. Kita sama-sama oke. tahu, Teh. Di Indonesia ini ada budaya unik. Jadi masyarakat itu sebelum Ramadan biasanya pada nyekar. Pada nyekar ya. Jadi pasti jadi kita hadir di sana di beberapa TPU, 20 TPU di Jabodetabek. Kemudian kita berikan bunga gratis. Oh gratis, berarti nggak usah para beli. peziarah. Betul. Terus kita kasih buku doa juga secara gratis cuma-cuma. Dan kita juga melakukan aktivitas bersih-bersih area pemakaman. Oh itu yang bersih-bersih area pemakaman ya? Dari tim Dompet Duafa kita punya tim namanya BIS, bersih itu sehat. BIS, bersih itu sehat. Betul Oh oke. sekali. Itu Revis penasaran masing-masing di pemakaman itu ada timnya berapa orang tuh? Kita turunkan 2 sampai 3 orang. 20 titik tadi. 20 Itu nggak titik, bersamaan ya. Ada yang bergiliran gitu. Jadi, Itu sudah mulai. sudah mulai. Jadi kita mulai per hari ini sampai dengan nanti menjelang Ramadan mungkin di hari Sabtu kita akan. Oke, itu di 20 titik luar biasa ya. Karena memang cinta kebersihan udah gitu tuh Pak ini manfaatnya banyak banget. Kadang-kadang memang yang anaknya itu
nggak pulang gitu kan, anak-anaknya pada di luar kota gitu kan, yang punya car juga terkendala sama ongkos gitu kan ya. Ini dibersihin luar biasa. Ini berarti makamnya itu ketika sistemnya ada di beberapa tempat ya, di tempat pemakaman itu nggak pilih-pilih, semuanya dibersihkan. Kita bersihkan, yang kelihatan nggak rapi kita rapikan. Berarti kalau misalnya, kenapa? Kita juga ada kayak misalkan hadir di beberapa tempat pemakaman pahlawan yang kurang terawat gitu. Kayak salah satunya di daerah Bogor tuh, saya lupa namanya itu. Ada tempat pemakaman umum pahlawan tapi kurang terawat. Nah, kita hadir di sana. Oh, ada di sana juga. Oke, jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang berziarah juga, disiapkan bunga secara gratis gitu kan. Ya luar biasa. Selain itu sekarang program unggulannya apa lagi? Selain itu, kita sama-sama tahu sudah 1,5 tahun ini saudara-saudara kita warga Muslim Palestina itu sedang dibombardir. Nah, kebetulan kan kita sama-sama lihat di berita udah mulai ada gencatan senjata tuh Teh. Nah, ini menjadi sinyal baik bagi kita sebetulnya, bagi para lembaga filantropi Islam untuk bisa masuk mengirimkan bantuan. Nah, insya Allah di pekan ini mungkin kita sedang menunggu waktu, mungkin di hari Jumat kita akan kirimkan 3 orang tim kemanusiaan yang akan membawa bantuan untuk masyarakat Muslim di Palestina. Maka kita punya program Ramadan di Palestina. Oh, berarti hari Jumat ini. Insya Allah kita akan diberangkatkan. Oke, jadi ada yang Ramadan di Palestina di Dompet Duafa ya. Betul. Luar biasa banget. Nggak cuma di Indonesia doang Ramadannya, kita ke Palestina karena saudara kita banyak sekali di sana. Betul. Semuanya yang di Palestina, saudara kita ya. Betul. Oke, sekarang terus Ramadan di Palestina. Berikutnya apa lagi program unggulannya? Kita ada lagi program namanya, karena bulan Ramadan ini identik dengan giat ibadah. Kita punya program namanya dakwah melintas batas. Oke, dakwah melintas batas. Iya, Melintas batas mana nih? Melintas batas-batas yang tidak disentuh. Asik. Oke. Jadi dakwah melintas batas ini kita akan Yang tidak tersentuh daerah gitu kan ya. Betul, termasuk tidak hanya di pelosok Indonesia, tapi juga kita kirim ke 11 negara, dai kita 11 negara 11 di negara, luar oke. negeri itu. Kita akan kirimkan mereka untuk berdakwah selama bulan Ramadan. Jadi ada program dai lintas batas ini, lintas batas dai pelosok. Pelosok, oke. Ada dai perbatasan, Timor Leste, Malaysia, Papua Nugini. Kemudian yang terakhir itu kita kirimkan mereka ke berbagai negara di mancanegara. 11 negara, oke. Betul, 250 orang dai Teh. 250 orang dai. Kita akan kirimkan, insya Allah di hari Kamis besok kita akan kick off untuk melepas kepergian mereka. Oke. Bukan kepergian sih. Maksudnya Sementara berdakwah di negeri orang. betul, selama oke. 2 bulan kurang lebih selama bulan Ramadan sampai dengan bulan Syawal. Oke, jadi nggak cuma di pelosok Indonesia tapi di luar juga tadi 11 negara. Betul. Hari Kamis dan hari Jumatnya keberangkatan ke Palestina. Betul, Oke, Kamis betul. Jumat ini kayak lagi pada sibuk nih. Betul. Mudah-mudahan doa apa ya. Oke, berikutnya selain sekar terus juga Ramadan di Palestina, dakwah melintas batas ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, kita lagi ada kegiatan di Dompet Duafa ini. Insya Allah kita akan buat program yang kaitannya nanti dengan yatim. Nah, kebetulan di Dompet Duafa program yatim adalah program yang paling diminati oleh masyarakat dan juga donatur Teh. Jadi paling banyak nih bulan Ramadan tahun lalu itu program-program yang berkaitan dengan yatim, bingkisan yatim, berbuka barang yatim, itu diminati sekali Uang oleh jajan masyarakat. untuk yatim ya. Jajan untuk yatim, sekolah untuk yatim, itu diminati oleh donatur. Maka kita kemudian punya program itu muliakan Anak yatim. Oke. Itu insya Allah nanti di pertengahan Ramadan juga akan ada kegiatan bareng bersama para donatur mengumpulkan 1.500 anak yatim di kita lagi usulkan di salah satu aula di Taman Mini. Kita akan buka bareng bersama yatim, kita akan kasih bingkisan, kita akan senang-senang bareng bersama mereka. Bocorannya ini yatimnya 1.500 yatim dari seluruh Indonesia atau Sejabodetabek. Jabodetabek aja? Kalau seluruh Indonesia kita targetkan 15.000 anak yatim yang kita kelola. 15.000 ya, Betul. karena setiap wilayah kan beda-beda. Untuk Jabodetabek berarti Taman Mini 1.500. Wilayah mana lagi ditentukan yang di mana gitu kan Betul, tempatnya. betul, Oh, oke. Ini betul. serentak atau gimana nih?
Untuk yang tadi simulator ini nggak serentak, tapi selama bulan Ramadan dari hari pertama hari 30 itu tetap ada kegiatan yang berkaitan dengan hampir setiap hari, berarti di setiap wilayah beda-beda. Ini Betul. 1.500 dari Jabodetabek aja. Jabodetabek aja, 15.000 kita targetkan seluruh Indonesia. Karena kan dompet duafa ini kan ada 25 cabang di dalam negeri ya, di 25 provinsi dan 5 cabang di luar. Oke, 25 plus 5 jadi 30 ya. 30. Oke. Baik, selain memuliakan anak yatim ada program apa lagi? Nah, Banyak ya programnya yang harus Iya, diingat ini ya beda ya. Aduh, Riz kayaknya harus menghafal juga nih. Oke. Oke, ini selanjutnya di Ramadan ini kita sama-sama tahu. Biasanya kalau udah menjelang buka, apa yang kita cari? Takjil. Iya, Bahkan betul. tahun lalu itu ada takjil war. Iya benar-benar Iya. iya benar. Seru Kamu- banget ya. seru Aha, banget, semuanya pada ikutan, yang muslim non muslim. Teman saya pada nggak puasa tapi ikutan takjil. Iya. Ngeramein lah ya. Ngeramein. Mudah-mudahan di Ramadan sekarang lebih ramai lagi ya. Mudah-mudahan. Nah, untuk menyemarakan itu, jadi Dompet Doa punya para penerima manfaat, binaan, mereka punya kayak semacam jajanan-jajanan takjil. Kita siapin tempatnya, kita Oh. buatin pasar berkah. Pasar berkah. Betul. Iya, Kita- di beberapa titik juga apa di mana nih? Betul, di beberapa titik di Jabodetabek. Nah, titiknya saking banyak saya nggak hafal. Bisa dicek di Instagramnya, nanti kan biasanya diinformasikan Nanti ya. dijelaskan betul Oke di oke, Instagram. jadi pasar berkah. Pasar Oke. berkah ini konsepnya kurang lebih kayak semacam tempat berjualan aneka ragam jajanan takjil. Jajanan takjil semuanya, jadi kita sediakan tempat kita ya, Dompet Duafa. Kalau kita sorry guys, Dompet Duafa siapkan tempatnya. Betul. Oke, berarti yang mau berpartisipasi tinggal siapkan dagangannya gitu kan ya. Betul, nah itu oke. binaan-binaan Dompet Duafa biasanya dagangannya. Oke. Biasanya itu memang di area depan masjid kah, atau di tempat keramaian seperti alun-alun, atau di dekat-dekat mall, atau di mana? Beda-beda ya. Ya, tentu di area strategis, kayak misalkan masjid ada, kayak di area-area perkantoran juga ada. Jadi di area strategis kita siapkan, karena kan namanya dagang ya, jangan sampai nanti di tempat sepi, kayak laku, siapa mau beli gitu. Iya. Jadi kita siapkan area strategis, kita sewain tempatnya, mereka tinggal datang aja untuk berjualan. Berjualan. Oke. Programnya ada lagi? Ada lagi, yang Ada terakhir. lagi. Ya. Jadi itu tadi kan program dari awal sampai menjelang Lebaran. Nah ini menjelang Lebaran kita ada program. Apa tuh? Namanya Pos Mudik Oh. Ramah Keluarga. Ini bener-bener berkonsep banget ya, dari pertama sampai dengan finally gitu kan. Ya. Ini saya highlight cuma 6 program. Oke. 6 program. Bahkan kalau misalkan saya jabarkan program-program dari mulai subuh sampai ketemu subuh lagi, ini lebih banyak lagi sebenarnya. Nggak cukup ya sejam ya. Nggak cukup. Sampai maghrib juga nggak bakal kelar ya. Iya, Talkshow oke. harus diperpanjang 24 jam. Sampai bulan sampai 1 Ramadan belum selesai. Ini baru 6 ya. Itu tadi Betul. mudik. Oke, mudiknya Pos seperti apa? Mudik Ramah Keluarga. Jadi pertama kita punya mengirimkan kita ngajak masyarakat yang punya kesulitan untuk mudik, kita angkut pakai angkutan moda transportasi yang kita siapkan, bis kita siapkan untuk mudik ke beberapa titik di Jawa gitu. Itu satu. Yang kedua, pos mudiknya kita dalam bentuk insya Allah nanti di terminal Kampung Rambutan, sama satu lagi di salah satu area di Cirebon, di rest area Pantura, kita ada pos, memang pos mudik untuk melayani para pemudik yang menggunakan motor, mobil pribadi. Oh, Kan oke. kita sama-sama tahu teh, Benar. kalau misalkan mudik ini kan jadi rutinan setiap tahunan, dan ada juga tuh banyak juga tuh masyarakatnya, mereka tuh mudiknya pakai motor. Udah agenda tahunan ya. Pasti kan namanya mudik pakai motor berjam-jam perjalanan, kita siapin pos mudik ramah keluarga. Motornya diparkir, bapaknya bisa ikutan hijik refleksi gratis. Oh, beneran gratis ini ya. Gratis tuh. Kalau untuk refleksi itu 60.000 ya. Iya. Iya benar. Udah Gratis, sih. gratis. Aha, oke. Kenapa gratis? Karena Dompet Duafa punya programnya. Di program Dompet Duafa di Institut Kemandirian itu ada pelatihan pijat refleksi. Nah, sebelum mereka kita sebar ke pijat refleksi yang beneran, mereka Oh, kayak magang semacam latihan dulu, magang dulu gitu kan ya, oke. Betul. Tapi meskipun magang juga bagus Udah ya. bener, Oh, udah bener ya. udah diawasi oleh ahli. Iya. Setelah itu gratis.
Cukup gratis juga. Ganteng ketika lebaran di situ siapin juga. Kok bisa kepikiran? Soalnya tuh kan ya sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau menjelang Idul Fitri itu tuh Kang Cukur ngantri banget. Ngantri banget. Jadi Sama satu lagi. berarti cukurnya ntar aja di sana deh gitu ya. Iya, Pos iya. dompet dulu apa? Dan Oke. waktu itu yang ngantri banget ada satu lagi teh. Tahu nggak? Apa? Tukang bakso. Tukang bakso pas lebaran ya. Ngantri banget. Oke. Jadi cukur juga oke. Cukup gratis ada teh. Mhm. Nah, jangan nggak usah. Nanti ibu-ibunya gimana? Mhm. Ibu-ibunya kita siapin. Kita punya namanya Mhm. mobil, Mhm. tapi di situ isinya dapur, dapur keliling. Nah, ibu-ibunya Mhm. bisa banyak-banyakin tuh. Mhm. Masak bisa di situ, bisa makan juga bisa di situ gratis. Gratis ya? Siapin semuanya. Oke. Dikira pasti ibu-ibu nyalon gitu. Pengen gitu sih. Jadi ibu kan banyak ya kalau kita lihat. Tapi pas nyalon itu kan di jalan tetap aja ntar kayak gitu lagi Iya, ya. Oke. kena Berarti angin. yang paling bermanfaat itu adalah Darling dapur Dapur keliling. Jadi Oke. kita siapin makan untuk masih Mhm. kan ada beberapa pemudik yang masih puasa. Mhm. Kita siapin makan gratis untuk Mhm. mereka yang mau berbuka, mau sahur. Mhm. Bahkan namanya safar kan boleh Mhm. juga Mhm. membatalkan puasa, jadi kita siapin juga. Oh, oke, seperti itu. Ini adil juga ya dompet apa? Ini untuk yang memang terkendala sama transportasi ketika mudik itu disediakan tadi kan bis Iya, betul. gratis ya. Kalau misalkan kalau pulang kampungnya pakai kendaraan pribadi, itu tadi ada posnya juga Pos kan. mudik. Enak banget loh Metra ya. Ini per H-min berapa menjelang Idul Fitri biasanya? Kita 4 hari sebelum Idul Fitri. Jadi Oke. kita siapin gitu, Mhm. kita selama full saat nanti Mhm. pas pada saat hari terakhir itu pas Mhm. jelang sholat Id, kita tutup. Oke. Berarti kalau misalnya Mitra pengen tahu titiknya di mana saja dan lain sebagainya, nanti tinggal dipantengin aja ya Instagramnya Mitra Siapan Siar. Benar. Jadi dompet.org. dompet Duafa ORG Mitra ya. Jadi silakan dicek di Instagramnya, bakal update terus seperti apa program-programnya ya. Baik Mitra Siapan Siar, request tungguin kalau misalnya mau nanya-nanya sama Pak Andriansyah boleh di 0831861003. Panteng terus. Ngejreng sih. Balik lagi di Ngoceh, Mitra Siapan Siar masih bareng Irsa juga Pak Andriansyah selaku Ketua Ramadan Dompet Duafa yang temanya keren banget ya. Berzakat kerennya nggak ada obat, berzakat kerennya apotek tutup kalau kata anak Gen Z ya. Iya, betul. Nggak ada obat Mitra Siapan Siar. Terus tadi menghafal juga Mitra Siapan Siar programnya keren banget, ada Sekar, terus juga ada Ramadan di Palestina, terus ada dakwah melintas batas, ada muliakan anak yatim, pasar berkah, dan juga mudik ramah keluarga ya. Untuk program regulernya bisa dikasih tahu sama Mitra Elena juga. Iya, untuk program regulernya. Jadi kalau dompet ini kan mau Ramadan atau enggak kita ada programnya. Tadi kita lima pilar program ya, program sosial, program dakwah dan budaya, program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oke. Kalau untuk program sosial, kita ada bantuan-bantuan langsung. Kita punya namanya kayak semacam jejaring ya. Jejaring itu kayak kalau di perusahaan mungkin anak perusahaan gitu ya. Tapi khusus ngurusin bantuan-bantuan masyarakat langsung. Kayak misalkan saya lapar, anak saya belum bayar, misalkan anak saya sekolahnya kurang ini, kurang itu, atau suami saya ini belum nembus obat gitu. Nah itu namanya program pelayanan lembaga pelayanan masyarakat. Itu program reguler tuh. Oke, reguler ya. Kemudian ada lagi kalau ada bencana kita ada disaster management center, program respon bencana. Nah untuk program dakwah dan budaya kita punya suku budaya, kita punya melestarikan budaya di berbagai daerah pun kan kita punya kayak misalkan di Tasikmalaya itu ada Pondok Seni Karinding, di Riau ada pencaksilat, di Padang juga ada seperti itu sama. Nah ini program budaya, dakwahnya tadi dari ambasador atau kalau di dompet Duafa kita sebutnya Korps Dai Dompet Duafa, disingkat Kordova. Oke, Cordova. Kordova. Oke, hahaha. Terus tadi yang sosial dulu deh, terus penasaran tadi kan aduan-aduan dari masyarakat kayak tadi contohnya, aduh suami saya nggak bisa beli obat dan lain sebagainya. Terus misalkan nih anak saya yatim terus nggak bisa beli tas untuk sekolah gitu, tadi pengaduan seperti itu. Itu kalau misalkan pengaduan seperti itu masyarakat misalnya nih pendengar Agangga yang mau ngaduin kayak gitu bisa juga ke dompet Duafa.
Bisa, Mhm. nanti bisa cek aja di web kita, itu kan ada nomor Mhm. HP layanan kita tuh, Mhm. bisa di WhatsApp ke situ. Mhm. Nanti sistem dompet Dava akan mengkurasi, digeser ke Mhm. pihak-pihak terkait yang Mhm. dompet Dava, nanti akan mendapat pembalasan Mhm. seperti itu. Mhm. Atau kalau yang dekat dengan kantor-kantor dompet Dava, itu bisa juga datang langsung. Oh, oke. Gitu. Oh, berarti kalau misalkan datang langsung ini pasti dilayanin ya? Pas jam kerja atau gimana? Insya Allah dilayani. Mhm. Kita sisifan kok. Mhm. Kalaupun lagi istirahat nanti tetap ada yang melayani. Karena kan pelayanan di kita tuh yang paling utama ya, Mhm. yang memberikan service excellent kepada mustahik. Mustahik, Penerima benar, manfaat. Tidak hanya kepada donatur dan muzaki, tapi Mhm. juga ke mustahik dan penerima manfaat. Mhm. Jadi Peter bisa dicek aja di www atau www.dompetdualfa.org ya untuk website ini. Itu banyak banget. Tinggal klik kayak semacam di sini ya, jemput zakat bisa juga gitu kan ya. Betul. Ada kalkulator zakat Betul. juga, mitra siar konfirmasi donasi. Betul. Misalkan transfer yang mana atau sudah transfer dan konfirmasinya seperti apa, tinggal di klik aja. Di situ juga banyak juga mitra program-program yang memang sudah dijalankan sama Dompet Dualfa, nggak cuma di Jabodetabek doang, tapi di seluruh Indonesia sampai dengan wilayah-wilayah terpencil yang memang Betul. ya itu tuh yang apa sih namanya, nggak banyak orang datang ke situ lah mitra siar ya. Oke, berikutnya ini rilis ke WhatsApp dulu di 0811186003 dari Yanto di Babelan. Izin bertanya Pak, kalau kita berzakat melalui Dompet Dualfa, misalnya zakat penghasilan 2,5%, itu menghubunginya kemana? Terus nanti dapat dokumentasi penyerahannya seperti apa? Barusan sudah ya di webnya ya, menghubungi kemana? Ini biasanya dokumentasinya ke pribadi orang yang zakatnya atau memang seperti apa Pak biasanya? Gini, Dompet Dava itu punya kanal-kanal komunikasi, salah satunya website Dompet Dava, tadi www.dompetdava.org, itu satu. Yang kedua, kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya X ya, sekarang Twitter X, kita punya TikTok juga. Jadi nanti teman-teman bisa kontak di situ, bisa komen, bisa juga DM, nanti kita akan respon seperti itu. Atau kalau mau gampangnya sih ke website Dompet Dava, itu kan ada hotline kita tuh, nah masuk aja ke situ. Masuk ke situ nanti ya akan otomatis di reply, dijawab oleh tim kita. Terus kebutuhannya apa, nanti di screening. Oh ini kebutuhannya misalnya untuk program sosial, maka nanti langsung digeser ke teman-teman di program sosial, di tim sosial, kayak gitu. Oke. Jadi untuk dokumentasinya nanti sesuai dengan permintaan kalau memang perlu ada. Kalau untuk zakat, kita nanti ada semacam namanya laporan konsolidasi setiap bulan, kayak rekening koran bank aja gitu. Oh, berarti ini bener-bener ini banget ya, terbukanya pakai banget ya. Selain diposting di sosial media juga kegiatannya apa saja, itu kayak rekening koran setiap bulan gitu. Kayak ada rekening gitu, kita ada namanya laporan konsolidasi kalau kita ya. Jadi tertulis, misalkan zakat bulan ini 50 juta gitu, amin. Sedekahnya 100 juta, wakafnya 200 juta gitu. Nah itu akan kelihatan seperti itu. Ada catatannya. Gitu. Itu selama Teris menjadi donatur Dompet Dava sepanjang tahun, walaupun nanti Teris misalnya udah 10 tahun yang datang, itu masih ada recordnya. Ada recordnya ya. Setiap transaksi ada. Oke, berarti kan kalau misalnya kita transaksi tinggal diingat aja tanggal berapa, jam berapa, terus nanti pas dapat gitu kayak rekening orang tadi gitu kan, tinggal dicek, oh iya ada nih gitu kan ya. Betul. Berarti ini luar biasa laporannya mitra siarnya, benar-benar detail banget. Terus Pak Adriansa, ini untuk program reguler kan ada zakat, terus juga yang kita tahu ya, dilihat dari Instagramnya juga, dari webnya juga kan ya, yang kita tahu juga dari Dompet Dualfa, zakat, infak, sedekah, juga wakaf. Tadi menyindir juga sedikit tentang wakaf. Rilis wakaf 200 juta, amin ya. Itu wakafnya wakaf berbentuk apakah? Kan wakaf banyak nih, ada wakaf tanah, wakaf Al-Quran, wakaf yang lainnya. Itu wakafnya seperti apa? Boleh semuanya. Bahkan kita juga menerima wakaf uang, wakaf melalui uangnya. Jadi sekarang kan di Badan Wakaf Indonesia sudah membolehkan para nadir wakaf, seperti pengelola wakaf, itu menerima wakaf dalam bentuk uang. Jadi bisa. Kalau kayak Riris, wah saya kayaknya nih kalau ngasih tanah repot lah. Saya kasih aja yang simpel-simpel. Ini transfer ke Dompet Dava senilai 2 miliar, itu boleh.
bisa kayak gitu. Jadi Atau bisa 4M bisa ya? bisa. Iya. Nah, lebih gede ya? Kan biar diaminkan juga Amin. kan? Oke, Betul. jadi seperti itu untuk Jadi wakafnya. Oke, bisa. Mewakaf tanah juga boleh. Bangunan boleh. Mhm. Nanti kita akan melakukan asesmen tentunya. Mhm. Kita akan coba cek Mhm. apakah ini apa potensial, apa ini wakafnya, kira-kira bisa diproduktifkan atau enggak. Oke. Kan sayang juga kalau misalkan ada yang berwakafnya ada perubahan, misalkan ada di kota, ada wakafnya tanah, daerahnya terpencil. Terpencil. Apakah produktif atau tidak kan ya? Ya benar-benar. Mendingan dijual dulu tanahnya, diwakafin berbentuk uang, itu kan lebih gampang ya. Iya. Aduh. Ya memang kalau lebih enak seperti itu karena kan memang Riris yakin nih orang-orang di dompet duafa lebih tahu ya uangnya itu akan dikemanakan, wilayah yang membutuhkan, karena banyak banget aduan-aduan kan butuh ini, butuh itu dan lain sebagainya gitu kan ya. Sebenarnya nggak lebih tahu juga sih, kita lebih kayak kita bisa mencocokkan aja sih. Kebutuhan Sama aduan yang apa, masyarakat juga kan. Masyarakat butuhnya misalkan di daerah ini butuhnya masjid, kemudian muakif ya, kita sebutnya donatur itu muakifnya. Orang yang berwakaf gitu kan. Muakifnya juga punya concern terhadap itu. Geser aja duitnya dalam bentuk baik, nanti kita bikinin masjid di daerah tertentu gitu. Kayak misalkan kemarin baru aja di pekan lalu hari Jumat. Di desa Cupang di Cirebon itu masyarakat kesulitan air bersih. Jadi itu salah satu contoh ya. Donatur muakif memberikan sejumlah uang untuk dibikinkan sumur. Akhirnya dompet duafa menginstalasi itu sumur bor, kemudian sumurnya dibikin tower, kemudian dialirkan sejauh 3 km 3 kilometer dari titik. ke seluruh desa. Luar biasa sekali ya, 3 kilometer ke seluruh desa ya. Iya kan yang Riris bilang tadi kan lebih tahu dikarenakan adanya aduan masyarakat, jadinya sesuai sama aduan masyarakat itu sendiri ya, dicocokin itu. Baik Mitra Mas ya, yang mau gabung, yang mau tanya-tanya boleh banget Mitra di 08318693, silakan Riris tungguin. Ini ada Ayu di Cilengsi. Pak Adriansyah mau nanya dong sama dompet duafa. Di daerah saya kan banyak mustahik nih, dan emang pada dapat zakatnya itu pas mau lebaran doang. Itu juga dari orang daerah sekitar sini. Kalau misalkan minta ke dompet duafa biar orang-orang yang kebutuhan di sini dapat zakat, bisa nggak ya? Kalau bisa, apakah memang ada syaratnya seperti apa? Iya. Pertama bisa, silahkan ke ini aja ya, hotline kita dompet duafa. Nanti disampaikan itu kebutuhannya apa. Yang kedua, syaratnya seperti apa? Tentu dompet duafa karena kita ini kan lembaga amil zakat, kita mengelola dana dari masyarakat, duitnya bukan punya kita sendiri ya. Jadi kita harus buat semacam prosedur untuk supaya dana yang kita salurkan itu sesuai dengan peruntukannya gitu. Maka salah satunya ya simpel aja sih sebenarnya. Kalau memang dia nggak mampu ya cukup SKTM dan kartu keluarga itu cukup sebenarnya. Nanti selanjutnya kita akan follow up dengan asesmen. Kita akan cek survei lah ya bahasanya ya. Kita akan survei benar nggak kebutuhannya ini sejumlah berapa. Kalau memang sesuai dengan scoring, kita kan ada kayak semacam formnya nanti. Tim dompet duafa akan melakukan scoring, menggunakan form, dicetakkan nanti berapa skornya. Kalau masuk sebagai penerima manfaat, kriterianya masuk gitu ya? Itu kriterianya masuk sebagai mustahik, kita bantu. Sesimpel itu sebetulnya. Oke, jadi sesimpel itu. Silakan bisa dicek aja nih untuk lengkapnya di www.dompetduafa.org. Baik, Mitra Zaman Siar yang mau nanya-nanya masih boleh banget di 08318693. Panteng terus. Balik lagi di Ngoceh, Mitra Silensian masih bareng bersama Pak Adriansyah selaku Ketua Ramadan 1446 Hijriah Dompet Duafa yang temanya berzakat, kerennya gak ada obat. Kalau Ramadan itu Pak, identik itu kan kalau zakat, pada bayar zakat tuh sebenarnya hari biasa juga bisa gitu kan ya. Kalau misalkan zakat fitrah kan kalau zakat fitrah itu zakat fitrah diterima juga ya? Iya, dompet duafa juga terima zakat fitrah. Kita cara nerimanya ya bisa via transfer. Kayak sekarang kan udah gampang ya. Di berapa orang dikalikan dengan nilai nominal zakat fitrah per kepala, dikalikan berapa orang itu yang ditransfer ke dompet duafa. Oh, oke. Itu memang ditentukan besarannya kan biasa tuh besarannya
setiap wilayah ataupun tempat beda-beda. suka beda-beda. Beda-beda. Ya. Kalau dompet duafa kita sebenarnya nggak saklek nentuin ya, cuma kita punya standar aja 47.000 insya Allah 45.000 rupiah insya Allah di tahun ini. Di tahun ini. Nah, tahun ini seperti itu. Tapi kalau misalkan saya kayaknya nggak segini deh, saya bilang ya kita terima juga. Atau saya kayaknya lebih bagus ini yang saya makan biasanya berasnya, saya misalnya 60.000 ya kita terima juga. Oh iya, karena kan memang yang zakat fitrah itu sesuai beras yang kita makan ya. Beras yang kita makan harganya bisa 15.000, ada yang 12.000, 13.000 dan lainnya. Kalau menurut Rini sih sarannya yang terbesar, yang paling gede ya. Paling baik, Paling gede mungkin harga berasnya, karena kadang-kadang kan kita makannya beras yang mahal, kadang yang murah, kadang yang standar gitu kan. Berarti kalau misal 50.000 aja, 60.000 aja nggak masalah. nggak masalah. Mau yang misalkan saya 40.000 aja nggak apa-apa. Nggak apa diterima. Tapi kalau standarnya udah dapat, kita bikin yang 45.000. 45.000 yang standarnya ya. Untuk penyalurannya biasanya memang suka ada tempat yang tertunjuk setiap tahunnya atau memang beda-beda? Iya, kita ada tempat yang tertunjuk, ada juga yang beda-beda. Gitu. Kita sebar. Pokoknya ke seluruh penjuru Indonesia kita sebar. Untuk titik-titiknya kurang lebih ada, kalau provinsinya ada 21 provinsi, titiknya banyak banget sih Mbak. Oh, nggak bisa disebutin satu-satu ya. Jadi dicek aja di webnya, kalau nggak di Instagramnya juga ya. Ngomongin Instagram, terus tadi pas buka Instagram juga gitu kan, bayar fidyah. Nah, ini kan masih bisa nih untuk Mitra El Gangga yang mau bayar fidyah karena belum Ramadan masih H-min berapa? Karena bayar fidyah itu dibayarkan sebelum Ramadan kan, utang puasa yang memang di bulan sebelumnya, di tahun sebelumnya maksudnya gitu kan ya. Bayar fidyah juga bisa juga. Hitungannya kan tadi yang apakah sesuai kalkulator atau gimana? Kalau di dompet standarnya bayar fidyah kita per hari utang puasa itu 30.000. 30.000. Nah, jadi kalau misalkan utang puasa yang berapa ya tinggal dikali aja. Oh, 30.000 per hari Pak. 30.000. Ini sebenarnya lebih simpel ya, 30.000 maksudnya sama uang. Kalau sekarang kan semua orang pasti pegang handphone, m-banking udah langsung tinggal transfer gitu kan ya. Oke. Biar dompet GoPay kelola, makanannya kita bagikan. Dibagikan ya. Oke, terus ini dari Naira juga di Kampung Hutan. Selain berzakat juga di dompet duafa bisa wakaf ya. Itu wakafnya apa? Terus berapa? Kita dapat bukti nggak kalau kita sudah berwakaf? Biar nanti saya bisa ngajak yang lainnya juga. Oke, ini kayaknya banyak yang mau berwakaf nih. Mudah-mudahan Mitra El Gangga ke dompet duafa ya. Oke. Bisa untuk berwakaf bisa banget. Nah, tadi saya biar supaya lebih mudah bisa kirimkan uangnya saja ke dompet duafa. Nanti untuk programnya bisa dicek juga di dompet duafa, dompet.org bisa kan kita ya. Nah yang pasti untuk wakafnya itu macam-macam, ada yang orang nitipin wakafnya buat masjid, buat pembangunan rumah sakit, bahkan untuk sekolah, macam-macam juga. Buat kebun buah juga ada. Oh ada juga ya? Ada juga buat kayak tadi air, untuk air untuk masyarakat, ada juga untuk air pertanian. Artinya nanti kalau untuk air pertanian itu diproduktifkan teh, jadi airnya itu kita aliri ke lahan pertanian. Nanti para petani bisa kayak semacam bayar air lah gitu, kayak misalkan bayar jasa airnya gitu, ya kayak mirip PDAM lah, di beberapa tempat kayak gitu. Berarti ini terserah mitra aja gitu kan ya, mau wakafnya apa? Apakah memang wakafnya diberikan untuk masjid? Ada gitu kan yang bisa, karena memang pilihannya banyak. Ada wakaf untuk air bersih juga ada. Jadi tapi ini wakafnya itu ada nominal minimal nih, misalkan minimal gitu kan ya, takutnya kan aku ada uangnya cuma gopay nih 500.000. Tadi kan kita contohnya MM-an ya. Ada uang 500.000 bisa juga, ada minimal sekian nggak sih untuk wakaf itu? Minimalnya bebas aja. Oh, berarti kalau misalnya punya uang 100-200 ribu pun bisa? Bisa. Bahkan kita punya gerakan berwakaf
semudah ngopi di warung kopi gitu. Nah, Jadi ngopi sesimpel benar-benar itu. sesimpel itu dan juga seterjangkau itu ya. Terjangkau. Berarti Mitra ini kalau misalnya kita punya uang 200.000, 300.000 tapi pengen istiqomah gitu, setiap bulannya pengen berwakaf gitu, bisa lewat Bisa. dompet duafa. Wakafnya untuk air bersih deh Pak Adriansyah, biar pahalanya terus mengalir. Secara kan air bersihnya terus-terusan setiap hari dipakai gitu kan ya. Boleh Mitra Siamansiar. Jadi silakan bisa cek aja di Instagramnya ya Mitra ya, di @dompetduafa.org atau juga di websitenya di www.dompetduafa.org juga ya. Baik Mitra, nanti Riris bakal nanya-nanya lagi sama Pak Andriansyah dan juga bacain WhatsApp yang sudah bergabung setelah yang ini. Panteng terus. Balik lagi di Ngoceh, Mitra Siamansiar masih bareng Riris dan juga Pak Andriansyah dari Dompet Duafa. Tadi tuh kita pas kita dengerin lagu kita berbincang-bincang ya, sharing gitu kan. Ternyata aku sedih banget Mitra Siamansiar ya, itu luar biasa nih. Mudah-mudahan Dompet Duafa banyak yang memang zakat melalui Dompet Duafa, yang infak, sedekah, karena memang aduan dari masyarakat kebutuhannya banyak banget yang adu. Dompet Duafa aku butuh ini contohnya ya, contohnya butuh ini itu segala macam dan lain sebagainya. Sementara aduh ngelihat ada yang zakat nggak nih gitu. Ini mudah-mudahan banyak para pengusaha nih yang lagi pantengin Elgana 100.3 FM hatinya tergerak gitu kan ya. Terus yakin semuanya pada baik, orang baik gitu kan ya. Amin. Ini semakin tergerak lagi ketika mendengarkan talk show ini karena Chris tadi sedih juga ya tadi pas Pak Andriansyah ada di satu wilayah, nggak usah disebutin gitu kan ya. Memang anak yatimnya banyak, nggak banyak deh, 30 ya. 30 orang. 30 orang. Santri yatim. Di pusat kota, nggak usah kita sebutin juga. Maksudnya di kota di Indonesia gitu kan ya. Ketika Pak Andriansyah atau tim nih yang datang ke situ? Saya kesana langsung. Langsung ya, itu di karung apa? Dikirain kan beras gitu, pas dibuka ternyata garam. Garam. Saya tanya ini untuk apa? Ini untuk lauk Pak. Nasinya mana? Nanti nunggu ada yang ngasih. Oh, jadi kayak gitu ya. Untuk Dompet Duafa langsung terjun ke lapangan, alhamdulillah. Berarti kebutuhannya memang banyak banget ya Pak ya? Banyak banget ya ini jadi kebutuhan. Itu salah satu contoh aja ya. Tadi kita obrolin banyak banget ya. Kebutuhannya banyak. Jadi memang solusinya ini kita semuanya harus apa sih bergandengan tangan lah ya. Benar banget. Makanya itu ini Dompet Duafa mengajak. Sebetulnya kan Dompet Duafa ini kan kita sebagai penjembatan aja. Menjembatani lah ya. Menjembatani para sultan-sultan, para donatur, relawan bahkan yang mungkin dia punya kebisaan, tenaga, itu bisa berkontribusi ke Dompet Duafa. Oh berarti nggak cuman apa sih namanya uang tadi kan ya, tenaga juga bisa berkontribusi, bisa menghubungi tadi yang website. Kalau punya ide, gagasan, pemikiran, kemudian punya keahlian, punya tenaga, bisa jadi relawan Dompet Duafa. Jadi nggak melulu mesti menjadi dermawannya atau donatur Dompet Duafa. Oke, donatur berbentuk uang, berbentuk tenaga juga nggak masalah ya. Kalau misalnya Riris di wilayah Bekasi gitu kan ya, berarti banyak relawan yang di Bekasi nanti kita kumpul bareng di Bekasi, kalau nggak Bogor gitu kan ya. Itu apalagi nanti pas lagi Ramadan kumpul bareng relawan Bekasi, kita buka bersama. Seru ya. Seru banget itu ya. Mengajak anak-anak yatim di wilayah Bekasi juga gitu ya. Oke. Kasih buat kita kasih bingkisan, pasti seneng banget. Jadi Mitra Siamansiar ya, tadi untuk para donatur bisa menghubunginya kemana, nggak usah bingung-bingung di www.dompetduafa.org atau juga di Instagram DM aja, nanti juga pasti bakal dibalas. Pasti dibalas, insya Allah Mitra Siamansiar ya. Baik, karena waktunya sangat terbatas, ada yang disampaikan lagi nih Pak Andriansyah tentang program Ramadan ini atau diulangi kembali, silakan. Iya baik. Ya jadi sebenarnya Dompet Duafa ini kan jadi banyak kebaikan bagi semua masyarakat ya. Tadi nggak cuma dermawan tapi juga relawan boleh menjadi bagian dari kebaikan di Dompet Duafa. Dan Dompet Duafa ini program-program kita sangat amat banyak sekali. Pun juga dengan para mustahik, para mereka-mereka yang kadang terlupakan itu sangat banyak sekali. Jadi sebetulnya kalau kami sih ingin mengajak keterlibatan semua pihak untuk bisa ikut membantu mensukseskan program-program yang diberikan oleh Dompet Duafa. Tadi saya sudah jelaskan
program pendidikan, kita punya sekolah-sekolah gratis, kita punya beasiswa, bahkan nggak cuma siswanya, gurunya juga kita sekolahin. Agar apa? Ketimpangan di negara kita ini kan itu menjadi hal yang cukup bermasalah. Maka bagaimana kita membuat satu sekolah memiliki guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang memiliki jiwa kepemimpinan, dan guru-guru yang bisa mendidik, tidak hanya yang bisa mengajar. Kemudian di kesehatan, kita punya 5 rumah sakit gratis, kita punya puluhan layanan kesehatan, cuma-cuma di berbagai daerah. Kita punya banyak puluhan ribu, ratusan ribu mustahik penerima manfaat kesehatan. Jadi kita semua untuk melakukan program-program itu butuh dukungan dari banyak pihak. Maka itu saya mengajak, mari sama-sama kita untuk sama-sama bantu meringankan beban saudara kita yang ada sekitar. Oke. Jadi seperti ini. Ada pertanyaan juga tolong dari Iqbal Jati Murni. Ini kan Ramadan di Palestina dompet duafa itu selama 1 bulan. Kalau misalkan saya ada rezeki dan pengen ngasih uang itu untuk khusus untuk Palestina bisa ya? Bisa banget. Itu tadi nanti bisa ke dompet duafa, ke tadi hotline, ada email, ada WhatsApp juga. Nanti di ini aja disampaikan, saya mau titik misalkan donasi untuk Palestina sekian, nanti tolong disampaikan. Lalu nanti akan kita balas secara otomatis. Kita arahkan kalau memang belum tahu caranya, kita arahkan gampang banget sih sekarang dompet duafa. Kita bisa donasi via mobile banking atau apapun. Sekarang saya kira hampir seluruh bank udah bisa untuk donasi zakat infak dan wakaf. Oke. Jadi seperti itu, karena memang ini 1 bulan dari dompet duafa memang yang ditunjuk ada di sana gitu kan ya. Jadi rezeki kita kemakan oleh saudara-saudara muslim kita yang ada di sana juga, Mitra Channels ya. Baik Mitra, hatur nuhun buat semua yang penanya, karena tinggal 4 menit lagi kita pamit. Hatur nuhun buat semuanya. Mungkin ada pesan-pesan yang lainnya lagi, silakan yang ingin disampaikan untuk Mitra Eldaga. Oh iya, ini untuk yang hotline ini bisa yang di Instagram itu boleh dipamerkan? Boleh. Ini yang 0813 kali 544488 ya? Yang itu kah? Ya. Oh, oke. Jadi kalau misalkan tanya-tanya lewat WhatsApp pasti bakal di follow up. Bisa. Langsung di follow up. Di reply. Oke, pasti bakal di reply, pasti bakal dibalas Itu kita nomor beneran itu. Nomor beneran. Ya, sampai nanti ya. Bukan. Oh, bukan anonim ya. Jadi Mitra kalau enggak juga Mitra ya, kalau misalnya lagi megang handphone, silakan bisa dibuka di Instagramnya di @dompetduafa.org Mitra. Di situ ada linknya, tinggal diklik ya. Betul. Oke. Kalau dibuka website-nya dibuka tuh ada yang bisa dibantu. Nah, klik aja nanti bisa. Oke, dibantunya apa aja boleh ya? Berarti bakal ada chat langsung gitu ya, chat gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Andriansyah untuk kedatangannya hari ini. Mudah-mudahan program-program yang tadi, program utama tadi ada 6 ya? Ada 6 utama. Yang di Ramadan, yang reguler banyak banget. Kalau di Jawa ini bakal cukup waktunya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar karena memang sudah mulai juga untuk yang sekat tadi, untuk yang mudik, terus juga tadi dakwah melintas batas, ada pasar berkah, muliakan yatim, Ramadan Palestina ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Dan hatur nuhun, terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Sama-sama, Tetis.